Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo Sobat Literasi, kenalin nama aku Leskeria. Aku merupakan perwakilan dari komunitas Kita Keluarga. Pada saat ini aku sedang mengikuti event dari komunitas Raharjo Institute. Oke, berbicara soal pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan yang ada di Indonesia ini memiliki berbagai banyak dinamika yang terjadi. Tentu saja, walaupun terdapat banyak kemajuan, masih ada sistem-sistem yang masih harus kita perbaiki. Oh my God. Nah, seperti ketidaksetaraannya, fasilitas ataupun akses pendidikan yang terdapat di berbagai negara Indonesia, kemudian tidak adanya sarana dan prasarana yang menjadi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia itu sendiri. Oke, sebagai generasi emas, kita cukup ambil untuk bisa ikut merubah ataupun memperbaiki sistem-sistem pendidikan yang ada di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gimana caranya? Tentu saja kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kita. Nah, aku akan kasih kalian beberapa tips dan trik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas diri kalian dalam dunia pendidikan. Penasaran apa aja? Ini dia. Yang pertama, yaitu kalian harus fokus pada apa skill yang kalian punya. Tentu saja sebelum itu kita harus mencari tahu skill apa sih yang kita punya pada saat ini. Jika sudah mengetahuinya, kita bisa langsung untuk fokus di skill tersebut. Tentu, misal kalian punya skill public speaking nih. Nah, kalian bisa terus untuk mengoles kemampuan kalian di bidang public speaking. Oke, yang kedua adalah konsisten dalam belajar. Tentu saja, orang yang pintar ataupun orang yang cerdas masih harus terus belajar. Kenapa? Karena itu demi mengasah kemampuan kalian sendiri. Tips yang ketiga adalah kalian bisa ikut coba untuk mengikuti platform edukasi. Untuk sekarang, banyak sekali bertebaran di sosial media platform edukasi yang dapat membantu kalian meningkatkan skill, kuantitas, dan kualitas diri kalian. Ada beberapa rekomendasi untuk kalian semua, yaitu yang pertama adalah Duta Inspirasi Indonesia. Duta Inspirasi Indonesia ini sendiri merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Kalian bisa mencoba untuk stalking ataupun coba menelusuri dari Instagram mereka langsung. Di sana banyak sekali program-program unggulan mereka yang dapat membantu kalian untuk menjadi versi terbaik. Yang kedua itu adalah komunitas pemimpin berkarya Nusantara. Komunitas ini berfokus pada leadership ataupun public speaking. Jadi kalau kalian hobinya public speaking, kalian bisa kunjungi di PBN atau Pemimpin Berkarya Nusantara. Yang keempat adalah kalian bisa ikut banyak lomba ataupun ikut-ikut dalam event-event yang ada. Tentu saja dengan mengikuti perlombaan ataupun event-event, kalian bisa melatih kepercayaan diri kalian dan kalian bisa mengukur nih sejauh mana sih keterampilan kalian atau sejauh mana sih skill yang udah kalian asah sampai saat ini. Dan juga yang kelima adalah kalian bisa pelajari lebih dalam lagi teknologi yang berkembang pada saat ini. Tidak memungkiri, kita hidup di zaman teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Kalian harus membekali diri kalian sendiri dalam bidang teknologi itu. Oke, yang terakhir adalah kalian harus mengevaluasi diri dan memiliki rancangan jangka pendek atau jangka panjang dengan persiapan-persiapan yang matang. Kenapa sih Kak kita harus mengevaluasi diri? Kenapa kita penting untuk mengevaluasi diri secara berkala? Tentu saja ini dapat membantu kita melihat nih gimana sih progres kita sejauh ini, bagaimana, apa salahnya, dan apa kekurangan-kekurangan kita, dan kita bisa mengevaluasi dan mengerti nih apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Yes. Itu dia tips dan trik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan diri kalian. Tentu aja kita sebagai generasi bangsa harus mendukung sistem-sistem yang ada di pemerintahan, tapi kita juga bisa mampu untuk ikut andil dalam merubah sistem itu menjadi sistem yang lebih baik. Nah, teman-teman Sobat Literasi, kita juga harus mendukung nih untuk komunitas-komunitas literasi yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena komunitas-komunitas baik yang kecil maupun yang sudah besar itu wajib didukung untuk mengembangkan minat literasi di Indonesia. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye, terima kasih.